Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Hari ini Minggu pagi, coba kita lihat sekeliling Bukit Tinggi di jam gadangnya keadaan pagi hari. Insya Allah sadu kali ini, lihat. Ini Masya Allah, petugas kebersihan pada membersihkan. Ada mama-mama jualan minuman dan semuanya. Itu jam gadang penuh dengan lampu warna-warni, taman indahnya rapi kali. Teman-teman, bagaimanapun semaknya dan kotornya Bukit Tinggi ini di pagi hari itu disapu terus, khususnya bagian jam gadang, agar pengunjung merasa nyaman untuk tetap berkunjung di wilayah Bukit Tinggi ini. Ini keadaan di sini sejuk banget, seger, kanan kiri orang semua berjalan menuju sini, orang hanya untuk mencari udara segar. Ada timbul pertanyaan, kenapa sih udara pagi itu segar banget? Kalau menurut biologi, di situ belum ada terjadi polusi kendaraan, polusi industri pabrik, industri rumah tangga. Tapi kalau dari segi kacamata agama, kenapa sih udara pagi begitu segar dan nikmat udara subuh? Karena rupanya udara subuh itu udara yang belum tercemar sama nafasnya orang-orang munafik. Karena sholat yang paling berat bagi seorang munafik adalah sholat di subuh hari. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita di sini santai bersama kawan-kawan. Ada Bapak Misngat, ada Bang Jul, ada Masto, ada Pak Mustaqim, ada Pak Syahidin, dan ada Pak Imam kita. Nah, itu dia. Terus ada yang paling bagus di sini, yang paling menarik di sini adalah di antara sekian banyak ruang yang ada di jam gadang ini, berbagai macam aneka tumbuhan tercipta di sini, bagus banget semuanya, indah tertata. Nah, itu dia, masya Allah. Nah, ada yang paling unik teman-teman, apa nih depan? Ini namanya apa nih? Tanaman ini, tanaman ini apa namanya? Nih lihat. Cantik. Tanaman apa namanya itu? Itu namanya tanaman gandarusa. Kalau kawan-kawan browsing apa itu tanaman gandarusa, merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki efek herbal yang sangat bagus. Efek herbalnya itu bisa menjadi pil alternatif yang tidak hanya para istri yang bisa minum, tapi ini pil alternatif untuk para suami. Jadi selama ini KB ini kan istri yang memakai supaya tidak terjadi kehamilan, untuk mencegah populasi pertumbuhan penduduk, agar membatasi angka kelahiran. Rupanya pil gandarusa ini spesialis, memang pil yang apabila diekstrak itu bagus untuk laki-laki. Laki-laki tetap kuat dalam menjalankan hubungan biologis, tapi kadar spermanya itu makin lemah. Itu ada penelitian kita baca. Yang jadi masalah, pil ini belum begitu populer dan belum dikembangkan secara banyak. Padahal kalau pil ini dikembangkan secara banyak, ini menjadi alternatif bagi wanita-wanita yang tidak cocok dengan KB apapun, tapi bisa menjadi alternatif laki-laki yang ber-KB. Daripada vasektomi yang diputus saluran spermanya, lebih baik minum pil ini. Dan kita lihat di penelitian itu, laki-laki ketika minum ini ekstrak gandarusa dengan direbus rutin sebelum dijadikan pil, itu malah kemampuan dia untuk memuaskan pasangan itu tinggi. Tapi kadar spermanya saja yang rendah. Dan apabila diberhentikan minum ini, maka spermanya itu jadi semakin kuat. Nah, itu dia keutamaan pil dari gandarusa. Cuma ini belum diproduksi, hanya masih menjadi wacana-wacana kedokteran, wacana-wacana kesehatan. Kalau sempat diproduksi, ini aku rasa menjadi alternatif kawan-kawan yang mana sayang sama istri dengan metode lain. Metode lain misalnya istri tidak ada cocok memakai apapun dari KB yang ada di pasaran. Karena setiap KB itu memiliki efek masing-masing terhadap tubuh wanita. Ada yang menggunakan hormon, ada yang menggunakan ditanam di dalam. Itu insya Allah yang lebih paham itu adalah orang-orang biologi, orang-orang kedokteran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, teman-teman media sosial yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita sangat bahagia bisa berkunjung di Bukit Tinggi, bisa di sini santai sama teman-teman,
Bisa di sini melihat petugas kebersihan lagi membersihkan area jam gadang. Dan ada yang menarik tentang bagaimana cara kita menikmati hidup. Selama ini kita menikmati hidup dengan aneka ragam cara. Dengan aneka ragam cara, ada orang cara menikmati hidup dengan menggunakan hartanya, ada orang cara menikmati hidup dengan menggunakan hobinya, ada orang menikmati hidup dengan menggunakan fasilitas yang dia mampu dan dia punya, dan ada juga orang yang menikmati cara hidup dengan melapangkan hati. Sebetulnya cara menikmati hidup itu adalah cara tersendiri yang Allah kasih kepada setiap manusia, yang mana cara itu kalau bisa diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita menikmati hidup dengan cara yang betul-betul dilarang oleh Allah. Silahkan gunakan hobi kita yang kita suka, yang hobi burung, yang hobi mancing. Silahkan gunakan hobi itu untuk menikmati hidup. Yang menggunakan harta, silahkan gunakan itu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apakah kita dengan membantu orang lain? Karena melihat orang lain itu senyum dengan apa yang kita bantu, ada rasa senang di hati. Atau kita jalan-jalan kemana tempat yang kita suka, silahkan kita menikmati apapun yang diberikan Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Kewajiban kita sebagai manusia itu adalah untuk beribadah dengan cara menikmati hidup. Nah, kita hari ini sama kakek miskat nih. Kisah lu kek. Aduh, ada pula nih susunya kek. Nah, itu ada kakek misngat dan pagi bakpao. Nah, itu di pagi bakpao kece. Kopi hitam bakpao. Nah, kopi hitam bakpao. Di situ ada Bang Jul. Di sini ada Pak Imam kita, masya Allah. Lagi minum susu pagi. Lagi minum susu pagi. Dan inilah cara kami, kata teman-teman, kata ketua masjid kita, dalam menikmati hidup. Seperti itu caranya. Sesekali ada waktu luang kita berikan waktu untuk merelaksasi pemikiran kita dan tubuh kita dari hiruk pikuk rutinitas sehari-hari yang membuat kita bosan dan jenuh. Menikmati hidup tidak perlu dengan kata-kata orang lain. Artinya terkadang kita banyak mempertimbangkan perasaan kita dari apa yang orang lain utarakan. Yang penting tidak melanggar syariat agama dan tetap sopan di ruang publik dan tetap sopan di lingkungan masyarakat. Karena kalau untuk mengikuti apa kata orang, maka tidak ada standar kebahagiaan. Karena setiap orang memiliki mulut masing-masing, pemikiran masing-masing, sehingga memiliki standar masing-masing dalam menjalani hidup yang indah ini. Cukuplah berjalan sesuai dengan apa Al-Quran dan Sunnah. Cukuplah berjalan sesuai dengan apa yang kita yakinin itu bahagia, tanpa meninggalkan norma-norma dalam agama, dalam masyarakat ataupun budaya. Suatu ketika Luqmanul Hakim berjalan dengan anaknya. Udah berjalan dengan anaknya dengan seekor keledai. Keledai ini tidak terlalu gemuk. Begitu berjalan sama anaknya, kata anaknya, "Ayah, aku pengen benar di mata masyarakat ya. Kalau pengen benar di mata masyarakat, kamu nggak akan bisa, nak," kata Luqmanul Hakim. Maka kata Luqman, kalau kamu memang tahu bagaimana standar kehidupan di masyarakat, bagaimana omongan masyarakat, kalau kamu pengen menyesuaikan apa kata masyarakat, ayo ikut sama saya. Begitu berangkat Luqmanul Hakim beserta anaknya, dia membawa seekor keledai yang tidak begitu gemuk. Pas lewat pada suatu kaum itu berujar, cobalah lihat anak sama bapak itu sama-sama paulnya. Kenapa paul? Ada keledai kok nggak dinaikin, malah dituntun. Lantas keledai dibeli buat apa? Lantas keledai dipunyai buat apa kalau nggak dinaikin? Setelah lewat suatu kaum, Luqman berkata kepada anaknya, "Lihat nak, apa kata masyarakat tadi?" "Iya ya." "Apa dilihatnya? Apa dibilangnya?" "Kata kita paul ya." "Kenapa paul?" "Karena punya keledai, nggak dinaikin. Sekarang kamu naik, saya yang berjalan." Selesai itu lewat lagi suatu kaum. Maka kaum itu berujar, "Lihatlah anak itu tidak tahu diri." Kenapa tidak tahu diri? Ayahnya dibiarkan berjalan sementara dia enak-enakan naik keledai. Kalau aku punya anak seperti itu, nggak akan kubiayai hidupnya, akan aku sumpah serapah. Setelah lewat suatu kaum,
Luqman bertanya lagi sama anaknya, kau lihat anakku, apa kata kaum tadi? Dengar ya, apa katanya? Aku anak durhaka, sebab membiarkan ayah yang tua renta berjalan sementara aku enak-enakan naik keledai. Sekarang kita ceng nak. Aku yang naik, kau yang turun. Oke, siap ya? Lewat lagi suatu kaum. Begitu lewat suatu kaum, bertanyalah kepada ada sekelompok masyarakat berujar lagi. Kau lihat bapak yang kejam di sana, dia tidak punya peri kemanusiaan. Dibiarkannya anaknya paling kecil berjalan, sementara dia naik keledai asik-asikan. Orang tua macam apa itu? Kalau aku memiliki anak, semua hidup akan kuberikan kepada anak. Biarlah awak makan garam, yang penting anak makan ayam. Biarlah awak hendak memakai baju baru, yang penting anak memakai baju baru. Karena seluruh hidupku hanya untuk anak. Karena anak kita yang menginginkan, kalau anak hendak ingin dilahirkan. Lewat suatu kaum, berkata lagi Luqman kepada anaknya, kau dengar nak apa kata kaum tadi? Dengar ya. Kenapa katanya ayah tidak berperi kemanusiaan, membiarkan aku berjalan sementara ayah enak-enakan di atas keledai. Oke, sekarang nak, yang belum kita lakukan apa? Kita angkat keledainya nak. Oke, kita angkat keledai. Jangan diangkat keledai ayah, kita naikkan keledai dua-duanya. Ayah naik, aku naik. Begitu naik, lewat lagi suatu kaum, ayah sama anak tadi naik keledai yang sama. Begitu lewat, apa kata kaum yang dilewatinya? Kamu lihat orang itu, anak sama ayah sama-sama kejamnya, tidak punya peri kebinatangan. Keledai yang kecil dinaiki 2 orang. Apa salahnya salah satu saja yang naik, enggak dua-duanya? Kasihan keledainya. Keledai pun makhluk Allah, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan tenggang rasa. Jangan mentang-mentang hewan kita perlakukan seenaknya saja, dia ada hak dia juga. Contoh menyembelih, kita tajamkan pisaunya, kita tutup matanya, agar hewan itu tidak stres. Ini keledai yang kecil dinaiki 2 orang. Apa kata dunia kalau seperti itu? Setelah lewat suatu kaum, berkatalah Luqman tadi kepada anaknya, kau dengar kata-kata tadi nak? Dengar ayah. Apa katanya? Kita tidak punya peri kebinatangan, karena keledai kecil dinaikin untuk 2 orang. Oke, sekarang tinggal satu yang belum kita lakukan. Apa itu ya? Kita gotong dua-duanya keledai ini. Kamu kaki bawah, aku kaki depan. Jadi kamu bagian pinggul pantat, aku bagian di depannya. Kita gotong keledai ini nak. Karena ini yang belum kita lakukan. Begitu digotong, lewatlah suatu kaum. Ketawalah kaum itu. Orang gila nih orang. Orang gila. Punya keledai bukan dinaikin, malah digotong dua-duanya. Sama-sama Paul, anak sama bapak. Cocok lah orang dua ini, memang cocok-cocok kemana-mana ini berdua. Orang Paul dua-duanya, kata dia. Setelah lewat suatu kaum, maka Luqman berkata kepada anaknya, kamu dengar tadi nak, apa kata orang tua tadi, kata suatu kaum tadi, suatu kelompok? Dengar ya, apa katanya? Kita Paul, punya kendaraan tapi tidak bisa kita naikin, malah kita gotong dua-duanya. Harusnya kita yang menaiki, bukan kendaraan ini yang kita gotong. Wahai anakku, kata Luqman, dari sini kamu tahu bahwasanya kalau mengikuti standar manusia dalam mencapai kebahagiaan, maka kau gak akan pernah mencapai. Dalam mencapai kesenangan, dalam mencapai hubungan baik, kau ikuti standar manusia, karena setiap manusia memiliki standar masing-masing, dan belum tentu pula standar itu bisa mereka lakukan. Mereka hanya menginginkan standar yang baik, sementara dia tidak bisa melakukan standar itu. Maka jangan pernah melakukan sesuatu apapun karena manusia, karena yang kau dapatkan hanya kekecewaan yang abadi. Semakin tinggi harapanmu kepada manusia, semakin tinggi harapanmu pula akan kekecewaan. Semakin hilang harapanmu kepada manusia dan hanya berharap kepada Allah, maka semakin besar pula kebahagiaanmu. Jangan pernah memperhatikan apa kata orang, tapi perhatikan saja apa kata Allah, dan tetap memperhatikan adab-adab di depan manusia. Bukit Tinggi, pagi hari, di waktu subuh, ada Kak Miskat, ada Bang Jul, ada Pak Imam melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.